bisa dilakukan ya orang tua ketika anak menjadi korban bullying, bahkan orang tuanya juga menjadi korban bullying ya. Pertama itu bantu anak untuk mencari solusi bersama ya. Ini saya jawab secara umum karena tadi sekilas-kilas saya baca-baca juga ternyata juga mau minta tips-tips ini sebetulnya ya pada umumnya. Jadi bullying yang terjadi pada anak biasanya membuat anak kan merasa tidak berdaya, putus asa dan ketakutan tadi kan ya. Karena otak emosinya nih kena dan amigdalanya sudah tersimpan memori-memori kesedihan tadi ya, ketakutan tadi. Jadi penting bagi orang tua untuk meyakinkan anak untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Apalagi anak kita kan sudah, kalau ini terjadi pada anak SMP, bahkan SMA, ini kita bisa ngobrol dulu nih. Bahkan pada anak yang SD pun kita bisa ajak bicara anak kita ini. Ya. Hindari memaksa atau mengancam anak korban bullying untuk menceritakan detail jika ia keberatan atau merasa tersiksa ya menceritakannya. Kadang orang tua tuh pengennya ayo dong ngomong, tapi si anak tuh malah takut ceritain karena pas dia mau ceritakan itu malah jadi aduh langsung yang panik gitu ya, panik attack muncul tiba-tiba, sesak dan sebagainya. Maka kita hindari memaksa ya. Kalau hari ini belum bisa cerita ya sudah kita peluk aja. Kalau dia cuma nangis aja sudah biar nangis aja. Mungkin nanti agak sorean atau nanti malam atau mungkin besok ya. Nah, jadi lebih baik mulai dari bagaimana hubungannya dengan teman-teman di sekolah, apakah ia merasa cocok dengan teman-teman, atau apakah ia memiliki keinginan untuk pindah sekolah, gitu. Termasuk juga ya, tadi ada kasus yang bahkan si anak dan orang tua dengan adanya satu cerita yang belum diklarifikasi, nah itu bisa jadi fitnah itu kalau misalnya ya cerita yang belum diklarifikasi dan cerita itu keliru, wah itu fitnah banget. Nah, berikan dukungan dan semangat pada anak, tentu ya kita pastikan bahwa kondisi di rumah cukup tenang, mendukung dan aman buat anak cerita. Ini supaya anak cerita aja nih sulit banget loh. Ya, anak mau cerita nih susah ini. Apalagi kalau yang wataknya introvert dan biasanya yang korban bullying introvert. Dia perlu betul-betul yakin bahwa aman ini rumahnya dan orang tuanya aman ini, nggak marah orang tuanya. Ya. Jadi ketika anak bercerita soal pengalamannya yang tidak mengenakan ini, dengarkan dengan tenang dan sabar. Makanya kadang kita supaya tenang dan sabar, kita kelola dulu emosi kita di kamar tadi. Istighfar berbanyak. Mungkin kalau ibu mau nangis, nangis aja dulu di kamar sebelum kita ya bicara sama anak. Pakai tadi Ali Imran 159, mohon sama Allah, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Karena lemah lembut itu harus minta sama Allah. Ya, karena itu rahmat Allah yang turun. Pada orang tua, biasanya orang tua sama anak pengennya ceritanya agak-agak ngegas gitu ya. Tapi kalau ada orang tua cerita atau ngobrol sama anak sudah lembut, itu berarti rahmat Allah turun pada diri kita sebagai orang tua karena kita minta. Ya. Kemudian kita ya maafkan dulu anak kita, mohon ampun dulu, mohonkan ampun pada anak kita dan barulah kita ajak musyawarah supaya kita tenang, ya sabar. Nah, kemudian berikan keyakinan bahwa orang tua akan selalu ada untuk mendukungnya dalam menghadapi masalah ini. Sampaikan juga padanya bahwa orang tua tidak marah atau kecewa padanya. Karena ini yang dikhawatirkan anak. Makanya dia nggak mau cerita, takut orang tuanya malah marah dan kecewa gara-gara dianggapnya kita yang masalah kan gitu. Ya. Yakinkan anak bahwa ini bukan salahnya. Bukan salahnya. Gitu. Ini saya cerita secara umum ya. Tinggal nanti dipakai masing-masing pada konteks yang memang kita sedang hadapi ya. Kemudian kumpulkan bukti untuk pihak berwenang. Jika bullying yang dilakukan terbukti secara fisik dan seksual, segera membicarakan masalah ini dengan pihak sekolah. Ya. Jadi tadi ya, kan nanya nih, apakah saya diam saja atau tidak dengan pihak sekolah? Kalau memang ada buktinya bahwa tidak benar tadi cerita, harus bicara segera. Ya. Dan tidak membiarkan anak terus-terusan mendapat perundungan hanya karena orang tua merasa tidak enak untuk membicarakannya dengan pihak sekolah. Harus segera klarifikasi. Ya, kan kalau dalam Islam kita disuruh bertabayun kan gitu. Dan saya yakin pihak sekolah ya, memang sih nggak semua sekolah ya. Insya Allah sekolah kita ini di SMP Islam Al-Azhar 41 dan sekolah Al-Azhar lainnya bijaksana ya insya Allah ya. Kemudian perundungan dapat mengakibatkan berbagai masalah mulai dari gangguan makan, gangguan tidur, hingga depresi. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa penyelesaian, ya itu bisa depresi bahkan kematian. Ini hati-hati. Ya.
Kemudian ketika anak menghadapi kasus bullying, simpan semua bukti yang ada, bahkan lakukan visum jika diperlukan, dan kemudian tunjukkan pada pihak sekolah. Maka kalau anak pulang sekolah lebam, dan kemudian anak mau cerita bahwa tadi habis dipukul, segera bawa ke IGD segera. Bawa ke IGD, nanti akan melakukan visum. Nah, kertas visum inilah nanti segera kita tunjukkan pada pihak sekolah. Ini kalau kena bullying fisiknya. Kalau bullying verbal atau bullying psikologis yang agak susah nih. Ya, bullying seksual aja masih bisa langsung segera kita ke IGD dan nanti akan kita lakukan visum. Ya. Orang tua juga bisa meminta bantuan dari pihak sekolah beserta kepolisian untuk menindak kasus tersebut jika sudah menyangkut fisik dan seksual. Ya. Kemudian apalagi bangun kembali kepercayaan diri anak, ya sangat wajar jika anak sangat ketakutan, cemas, marah, sedih dalam waktu yang bersamaan, ya nih, ya emosinya campur baur ini. Peran orang tua dibutuhkan untuk membuatnya tenang dan mengembalikan kepercayaan dirinya, ya. Ajari anak untuk melawan hinaan atau ejekan dari pelaku dengan cara yang dewasa. Ya. Cara membuat anak tenang itu tadi, ajak ngobrol. Kadang-kadang mereka nggak bisa ngobrol lah. Kadang-kadangnya sudah kita temenin aja. Temenin makan, peluk aja, atau temenin nonton dulu, nanti pertengahan nonton dia mau ngomong tuh. Ya. Jadi kalau nanti bisa ajarkan anak melawan hinaan atau ejekan dengan cara yang lebih wise, ya ini tadi ya. Bilang anak ya, kamu daripada menghina orang lain lebih baik kamu cari kegiatan lain aja sana, sambil natap tuh matanya pelaku tuh, latihan. Dan latihan itu anak-anak. Ya. Dan kalau misalnya sudah mau dipukul, kamu lari nak, enggak apa-apa itu. Ya, lari sekali lagi bukan berarti kalah, bukan. Itu ya flight dari otak kamu, nak lari aja nak, itu untuk menyelamatkan diri. Ya. Intinya bullying bukan sekedar permainan ya, karena banyak juga orang tua main-main kali temenmu kan cuman bercanda. Nah ini harus serius, kita harus apa nih yang mana dia kategori bullying yang mana nih, fisik kah, verbal kah, ya, atau tadi ya diperlakukan yang tidak haknya dan sebagainya gitu, ya, dijauhkan dan aduh pokoknya deh. Jadi bullying ini adalah hal serius yang bisa berakibat fatal pada kondisi mental korbannya. Tentu untuk itu jangan ragu untuk bertanya pada anak jika sikapnya berubah cukup drastis, ya. Nah, tadi kan ciri-ciri bullying ya. Dan bawa anak ke tenaga profesional bila orang tua membutuhkan bantuannya. Karena orang tua udah bingung lagi, ya sudah, yuk kita ke psikolog yuk, ya, yuk kita ke terapis yuk kita ke dokter yuk, nah yuk, gitu. Karena bisa jadi anak akan mau cerita sama ya orang lain. Bukan tidak percaya sama bundanya loh, bukan. Karena bisa jadi anak-anak ini ya kasihan sama bundanya.